Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dari segenap mara bahaya. Kemudian daripada itu, saudara-saudara, izinkan saya untuk sedikit sharing pengetahuan tentang Afrika. Afrika bukanlah sebuah negara, tetapi Afrika adalah benua dengan 54 negara, berdaulat, menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan negara terakhir yang diakui secara internasional adalah Sudan Selatan. Tetapi sesungguhnya ada beberapa negara yang sedang menata kembali kedaulatannya. Dan ada satu negara yang sesungguhnya sudah berdaulat sejak tahun 1960, tetapi sampai hari ini belum mendapatkan pengakuan secara masif dan belum menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saudara-saudara, negara itu adalah Somaliland, Republik Somaliland, dengan penduduk hampir 100% Muslim. Merdeka tahun 1960 dari Inggris, dan pernah bergabung dengan Somaliland dalam gabungan atau aliansi politik membentuk negara federal. Tetapi pada tahun 1990 Somaliland keluar dari kebersamaan, dari aliansi politik, berdiri sendiri, dan seperti halnya Somaliland yang seperti halnya Somalia yang merdeka dari Italia, Somaliland kemudian kembali menjadi negara berdaulat, merujuk pada sejarah kemerdekaannya dari Inggris. Tetapi sayangnya sampai pada tahun 2020 baru satu negara yang mengakuinya beberapa bulan yang lalu, yakni Taiwan. Taiwan dengan berbagai macam kesulitan yang dihadapinya, yang tentu hampir sama dengan kesulitan yang dihadapi oleh Somaliland. Tetapi ini adalah sebuah pertanda baru yang amat positif, yang tentu akan diikuti dengan hal-hal positif lainnya dalam waktu dekat. Saudara-saudara, pagi ini saya ingin membacakan sudut pandang yang ditulis pada tanggal 6 September kemarin oleh Muhammad Farah Harsi. Judulnya Diplomasi Perang Dingin Baru Somaliland.
sebuah sudut pandang yang apik dan sangat bermanfaat untuk kita ketahui. Pada tahun 2020, status Somaliland yang terisolasi secara internasional dan regional telah berubah secara dramatis dengan pembentukan perjanjian diplomatik baru. Persahabatan baru ini telah menciptakan musuh dan teman bagi negara bangsa secara de facto. Bertahun-tahun yang lalu, Somaliland telah menjadi aktor bisu dalam dinamika regional karena kurangnya pengakuan internasional dan tidak adanya insentif dari pemain regional dan aktor global. Namun, 3 perubahan geopolitik utama membentuk kembali kebijakan luar negeri Somaliland, yakni perselisihan Ethiopia dan Mesir atas bendungan Renaissance besar Ethiopia. Kemudian hubungan Taiwan dan Tiongkok, dan persaingan regional antara Tiongkok dan Amerika Serikat atas kendali Laut Merah dan Teluk Aden. Saudara, dengan perubahan geopolitik di kawasan ini, Somaliland bergeser dari posisi diplomatik yang lama yang dipegangnya selama ini. Sejak 1991, Somaliland telah menjadi kawasan yang amat stabil di antara kawasan yang selalu dilanda konflik dalam negeri maupun antar negara. Pada tahun-tahun awal 90-an, Somaliland mendemobilisasi milisi bersenjatanya, mengubahnya menjadi pasukan militer dan kepolisian. Bermusuhan antar suku diakhiri melalui rekonsiliasi dan dialog yang apik, dengan lebih dari 39 konferensi rekonsiliasi diadakan di seluruh Somaliland tanpa dukungan internasional, dukungan regional, dan proses pembangunan perdamaian Somaliland mengambil pendekatan yang sangat-sangat apik dari rumah tangga, berakar pada budaya, dan dari bawah ke atas. Proses ini merupakan kunci sukses daripada Somaliland. Saudara, berdasarkan penyelesaian politik baru yang dicapai pada konferensi Borame pada tahun 1993 oleh para pemangku kepentingan utama perdamaian dan ketertiban di Somaliland, antara elit politik, komunitas bisnis, dan pemimpin tradisional, Somaliland berhasil mendirikan lembaga pemerintahan yang melindungi keamanan, mempromosikan stabilitas, dan menjaga kesejahteraan warga negaranya. Saudara, sejak 2002 Somaliland telah mengadakan 6 pemilihan umum, menjadikannya sebagai salah satu negara demokrasi yang sukses di benua Afrika. Terlepas dari semua pencapaian luar biasa ini dalam rekonstruksi negara pasca kolonial, upaya Somaliland untuk mendapatkan pengakuan internasional masih terhambat. Selama tahun-tahun itu, saudara-saudara, jutaan dolar telah dihabiskan, kantor dibuka di luar negeri, dan Somaliland telah mengambil lobi untuk pengakuan internasional di organisasi antar pemerintah, termasuk African Union, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Liga Arab, dan Otoritas Antar Pemerintah untuk Pembangunan atau IGAD. Pemerintah Somaliland berturut-turut telah
sejauh kekuasaannya berinvestasi dalam konstitusi dan tanpa lelah mengadvokasi kasus dan penyampaian unik Somaliland. Namun tak satu pun yang berhasil menempatkan Somaliland di pentas dunia dengan meraih apa yang selama ini dicarinya, yakni pengakuan internasional. Saudara-saudara, dalam perkembangannya Mesir telah lama dikenal karena penentangannya terhadap upaya kemerdekaan Somaliland. Sebagai kekuatan politik yang dominan baik di African Union dan Liga Arab, Mesir telah memblokir semua inisiatif yang dipimpin African Union tentang kasus Somaliland. Sebuah contoh yang baik adalah misi pencarian fakta yang digerakkan oleh African Union pada tahun 2005 yang dipimpin oleh mantan Wakil Ketua Komisi Afrika, His Excellency Patrick Masimbaka. Yang temuannya adalah bahwa kasus Somaliland harus dilihat dari perspektif sejarah dan African Union harus menemukan metode khusus untuk menangani masalah Afrika yang luar biasa ini. Saudara, kemudian sebagaimana biasa Mesir memblokir semua ini ketika disajikan pada tingkat kepala negara dan pemerintah. Mesir telah lama menjadi musuh bagi kemerdekaan Somaliland yang telah lama ditunggu-tunggu karena dua faktor pendorong utama: ketergantungan Mesir pada Sungai Nil dan kekuatan ekonomi Ethiopia yang semakin tumbuh. Keduanya mengharuskan Mesir untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap ambisi Ethiopia yang semakin meningkat terkait dengan Sungai Nil. Sebagai bagian dari kalkulus strategisnya, Mesir telah lama menjadi pendukung persatuan Somaliland dan Somalia untuk mengimbangi ambisi regional hegemoni Ethiopia. Saudara, di sisi lain, partai yang berkuasa di Ethiopia di bawah pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed mempertahankan hubungan diplomatik non-formal yang erat dengan Somaliland. Dengan Ethiopia, Somaliland berbagi perbatasan yang signifikan dan memiliki pandangan perdagangan yang menyaingi gabungan tetangga lainnya, Djibouti dan Somalia. Selain itu, perdagangan lintas batas dan kerjasama keamanan antara kedua negara telah menjadi faktor dasar hubungan diplomatik mereka selama 3 dekade terakhir. Bagi Somaliland, Ethiopia adalah pintu gerbang ke seluruh dunia dan sekutu diam untuk upayanya mendapatkan pengakuan internasional. Namun dengan terpilihnya Perdana Menteri baru dan proses integrasi regional baru yang dipimpin oleh Abiy, Presiden Pemerintah Federal Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad Farmajo dan Presiden Eritrea Isaias Afewerki, aliansi Ethiopia menjadi berubah dan Somaliland kembali didorong ke pinggir lapangan. Saudara-saudara, atas permintaan FGS, Ethiopia menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Somaliland dengan tidak menunjuk perwakilan diplomatiknya di kantor penghubung di Hargeisa. Tanda bahwa Addis Abeba telah mengubah kebijakannya terhadap Somaliland dan Somalia. Bagi Somalia, Abiy adalah sahabat dan sekutu yang baik. Dan Somaliland merasa bahwa mitra lamanya telah meninggalkannya dan memihak saingannya ke Mogadishu. Dengan meningkatnya perselisihan antara Ethiopia dan Mesir tentang GLD, Somaliland telah menjadi pemain penting bagi Ethiopia
dan Mesir. Saudara, pada Juli 2020, delegasi tingkat tinggi Mesir tiba di Hargeisa untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah Somaliland. Dalam keterangan persnya, Wakil Menteri Luar Negeri Somaliland Liban Yusuf Osman mengatakan bahwa Mesir dan Somaliland telah membahas perdagangan dan investasi bilateral di bidang peternakan dan perikanan. Namun kisah nyata di balik kunjungan Mesir di tengah meningkatnya perselisihan dengan Ethiopia atas perairan Nil belum juga diungkapkan. Dilaporkan bahwa para pejabat Mesir dan Somaliland telah setuju untuk mendirikan kantor di Hargeisa dan Kairo. Bagi Mesir membangun kehadiran fisik, memberinya titik pandang yang menguntungkan untuk mengawasi Ethiopia dari dekat. Dan bagi Somaliland, Mesir hadir di wilayahnya adalah sinyal ketidakpuasan Somaliland atas kebijakan yang berfokus pada Mogadishu yang dilakukan oleh Ethiopia. Saudara, baik Mesir maupun Ethiopia telah lama tertarik untuk memiliki pangkalan angkatan laut di Zaila, kota pantai bersejarah Somaliland. Untuk Ethiopia, Zaila akan menjadi alternatif dari ketergantungannya pada pelabuhan Djibouti dan juga menyegah Mesir memiliki kehadiran fisik di depan pintunya. Selama 2 dekade terakhir, Ethiopia sangat ingin mempengaruhi pemerintah Somaliland untuk menyewakan Zaila dengan imbalan lebih banyak perdagangan dan yang pasti adalah pengakuan diplomatik secara formal. Tetapi Somaliland memandang ini sebagai ancaman keamanan nasional, takut bahwa Ethiopia akan menggunakan diplomasi kapal perang untuk menjaplok sebagian wilayahnya untuk mendapatkan akses permanen ke laut. Garis merah dalam kedaulatan Somaliland atas wilayahnya. Saudara, sebaliknya Mesir tertarik untuk menyewa pangkalan angkatan laut di Zaila seolah-olah untuk menjaga jalur komunikasi laut keterusan Suez. Tetapi sesungguhnya maksud yang sebenarnya adalah untuk mencegah pengaruh Ethiopia yang semakin besar di tanduk Afrika, di kawasan tanduk Afrika. Dengan Mesir menjalin hubungan diplomatik dengan Somaliland, Addis Ababa menyadari telah melakukan kesalahan strategis yang sangat besar dengan mengabaikan kepentingan Somaliland. Akibatnya, saudara-saudara, pada Juli 2020, ABI mengirim delegasi tingkat tinggi yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Ahmad Shide ke Hargeisa. Disepakati bahwa Ethiopia harus melanjutkan hubungan diplomatik normal dengan Somaliland dengan mengirimkan duta besarnya untuk Hargeisa. Keterlibatan baru Ethiopia dengan Somaliland ini mungkin untuk mencegah kepentingan Mesir yang dirasakan di Somaliland. Saudara-saudara, perselisihan Ethiopia-Mesir atas JLD telah menguntungkan Somaliland. Telah menunjukkan pada orang Ethiopia bahwa lokasi strategis Somaliland tidak dapat diabaikan. Bahwa kepentingan nasional Ethiopia berada pada Somaliland bahkan ketika ABI telah mendekati Farmajo atau Presiden Somalia. Dan bahwa pesaing strategis regional Ethiopia akan melakukannya, menjalin hubungan diplomatik dengan Somaliland jika Ethiopia gagal menyeimbangkan hubungan antara Somaliland dan Somalia. Saudara-saudara, perkembangan baru. Tanggal 1 Juli 2020 adalah hari bersejarah bagi Somaliland dan Taiwan. Somaliland dan Taiwan memiliki konteks sejarah yang sama. Keduanya tidak terwakili dan tidak diakui oleh komunitas internasional. Telah membentuk struktur pemerintahan yang demokratis
menghadapi ancaman dari Somalia dan Cina masing-masing, selaras dengan dunia barat dan memiliki nilai geostrategis untuk seluruh dunia. Saudara-saudara, terlepas dari kesamaan ini, Taiwan adalah kekuatan ekonomi di panggung dunia yang jauh lebih maju daripada Somaliland. Kemitraan Taiwan dengan Somaliland mendapatkan posisi strategis untuk melacak saingan kuatnya Republik Rakyat Tiongkok. Mengingat pangkalan tentara pembebasan rakyat Tiongkok di Djibouti hanya berjarak 154 mil dari ibu kota Somaliland, Hargeisa, lokasi kedutaan baru Taiwan di Somaliland. Ini sangat mengkhawatirkan bagi Cina, saudara-saudara. Sebagai protes terhadap hubungan baru Taiwan-Somaliland, Duta Besar Cina untuk Pemerintah Federal Somalia, Qin Jian, bertemu dengan Presiden Farmajo. Dalam siaran persnya, Presiden Farmajo dari Somalia menegaskan kembali dukungan Somalia untuk kebijakan satu Cina di Beijing. Pembuat kebijakan tidak senang dengan langkah baru Taiwan dalam memperluas diplomasinya di tanduk Afrika. Lokasi strategis untuk proyek BRI China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian menuding Taiwan merusak keutuhan wilayah Somalia dengan menjalin hubungan bilateral dengan Somaliland. China menentang keras selanjutnya hubungan Taiwan dan Somaliland melalui pembukaan kantor kedutaan di ibu kota masing-masing. Saudara, namun dengan Taiwan yang memperluas kehadiran diplomatiknya di Laut Merah dan Teluk Aden, Tiongkok secara dramatis mengubah sikap kebijakannya di dalam mendukung apa yang digambarkannya sebagai prinsip satu Somalia dengan menjangkau secara diam-diam tanpa keterlibatan Somalia. Pada tanggal 7 Agustus, delegasi diplomatik tertinggi yang dipimpin oleh perwakilan khusus Cina pada Forum Kerjasama Afrika Cina, Duta Besar Zhao Yuxiao, bertemu dengan His Excellency Musa Bihi, Presiden Republik Somaliland. Didorong oleh keprihatinan atas hubungan antara Somaliland dan Taiwan, China telah menawarkan proyek infrastruktur yang sangat hebat, yakni Somaliland di Somaliland, diantaranya pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Dengan imbalan, Somaliland memutuskan total hubungan diplomatik dengan Taiwan. Tetapi saudara-saudara, tawaran itu ditolak oleh Presiden Musa Bihi. Kalkulasi strategi Somaliland dengan Taiwan ada dua. Melalui Taiwan, Somaliland dapat memiliki hubungan strategis bilateral yang lebih baik, terutama keamanan dan ekonomi dengan Amerika Serikat, dan menarik investasi langsung asing untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang belum dimanfaatkannya. Saudara, kemudian di Washington DC, komentar positif muncul tentang hubungan bilateral baru antara Hargeisa dan Taipei. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa pemerintah Amerika Serikat yang selalu mendukung pemerintah yang lemah dan didukung secara internasional di Mogadishu menyambut baik kemitraan baru antara Somaliland dan Taiwan. Pada tanggal 9 Juli, Dewan Keamanan Nasional NSC, Forum Utama Presiden Amerika Serikat untuk Masalah Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri, dengan penasihat keamanan nasional senior dan pejabat kabinet, menyambut baik berita tersebut dan mengatakan senang melihat Taiwan meningkatkan keterlibatannya dalam Afrika Timur di saat-saat yang sangat dibutuhkan. Perkembangan baru ini bisa menunjukkan awal dan perubahan sikap kebijakan Amerika Serikat terhadap Somalia, saudara-saudara.
Didorong oleh strategi perang melawan terorisme, Amerika Serikat selalu memandang Somalia sebagai tempat berlindung yang potensial bagi para teroris, yang karena itu menangani Mogadishu. Mengingat diplomasi agresif China di Teluk Aden, Amerika telah mengevaluasi kembali kebijakannya terhadap Somaliland. Saudara-saudara, tidak seperti dunia barat, Tiongkok melalui kekuatan ekonomi globalnya telah berinvestasi baik dalam perdagangan maupun infrastruktur di Afrika, yang menyebabkan beberapa negara berhutang budi pada Tiongkok. Pada tahun 2019, nilai perdagangan Cina-Afrika diperkirakan berkisar antara 185 miliar dolar. Menurut China Africa Research Initiative, Universitas Johns Hopkins, China adalah kreditor terbesar Afrika. Dan hutang publik di Afrika telah menjadi masalah yang membumbung tinggi dan kompleks. Keberlanjutan hutang dan tekanan utang ke banyak negara Afrika, kebanyakan dari negara-negara terbelakang, memberi kekuatan lunak kepada Tiongkok untuk mempengaruhi kebijakan. Keterlibatan China di Afrika telah meningkat dalam 2 dekade terakhir, yang berarti China lebih terlibat dalam perdagangan dan pinjaman lunak di Afrika daripada Amerika Serikat ataupun Eropa. Tren baru antara hubungan China-Afrika ini menantang aturan permainan kekuatan hegemonik Amerika Serikat yang tidak terbataskan atas Afrika. Saudara, namun Somaliland belum menerima pinjaman lunak apapun dari China karena kurangnya pengakuan internasional. Status ini menjadikan Somaliland sebagai negara bebas hutang tanpa kreditor eksternal yang mempengaruhi kebijakan internalnya. Namun sebagian besar negara tanduk Afrika tetangga Somaliland berhutang begitu banyak kepada China, terutama dengan Ethiopia dan di Djibouti. Djibouti, negara peringkat teratas Afrika yang berhutang ke Tiongkok, dengan 58% dari hutang publiknya berhutang ke Tiongkok, juga merupakan sekutu dekat Somaliland. Demikian pula, selama dekade terakhir Ethiopia telah menerima lebih dari 8,6 miliar pinjaman lunak dari China untuk membiayai infrastruktur. Diperkirakan 23% hutang publik Ethiopia adalah berhutang ke China, menjadikannya sebagai kreditor terbesar. Saudara, dengan kekuatan lunak ini, China mungkin dapat memblokir upaya Somaliland untuk mendapatkan pengakuan internasional dari Ethiopia yang berhutang banyak, yang dapat mempengaruhi pendekatan negara-negara di wilayah tersebut. Hal ini juga dapat digunakan untuk meremehkan hubungan diplomatik kawasan dengan Somaliland, yang jika terjadi akan membuat Somaliland tidak dapat berperan aktif dalam dinamika geopolitik yang berubah di kawasan itu. African Union, target utama Somaliland untuk diplomasi internasionalnya, sangat dipengaruhi oleh Beijing, dan hal ini bisa berdampak negatif pada hubungan Somaliland terlibat dengan African Union. Selain itu, China sebagai salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memblokir pengakuan Somaliland di masa depan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saudara-saudara, pentingnya strategi Laut Merah dan Teluk Aden telah diakui oleh kekuatan regional dan negara adidaya global. Dengan perubahan geopolitik, meski terus berupaya mendapatkan pengakuan internasional, Somaliland tampaknya beralih dari aktor politik yang terisolasi di kawasan ini menjadi mitra yang lebih aktif, baik di tingkat komersial maupun militer. Hubungan bilateral ini membongkar politika Sesemionem Desrendam
pemisahan dari politik yang telah diperjuangkan Somaliland selama 30 tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Presiden Musa Bihi, veteran perang pembebasan yang terpilih pada 2017, Somaliland secara agresif berkampanye untuk menempatkan diri di peta politik internasional dengan menarik investasi asing dan membangun mitra strategis seperti Taiwan dan Mesir. Strategi diplomasi prajurit Serigala Musa Bihi akan diuji terhadap bagaimana Somaliland akan menavigasi tanpa cedera melalui medan yang belum terpetahkan ini. Saudara-saudara, namun dalam beberapa tahun terakhir lanskap politik Laut Merah telah berubah secara radikal dengan kekuatan